Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Kiranya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan, kita semakin erat yang melekat dalam Tuhan. Hidup kita semakin bisa berbuah. Semuanya bagi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah kita. Dan biarlah kita bisa saling menguatkan, saling mendukung, saling mensupport untuk tujuan kita yang sama, yaitu bertemu dengan Tuhan ke surga nantinya. Apapun di dalam hidup ini, selama kita hidup pasti selalu ada masalah. Karena apa? Karena kita setiap harinya harus bersosialisasi atau harus melakukan aktivitas di mana kita akan bertemu dengan orang banyak, di mana setiap orang itu belum tentu mengizinkan dirinya untuk dikuasai Roh Kudus. Sehingga ada orang-orang tertentu yang akan menyulitkan manusia lain. Dan apabila kita berada di lingkungan yang salah, berada di antara orang yang salah, di mana orang tersebut tidak mau dikuasai Roh Kudus, maka biasa yang terjadi di dunia ini, apabila ada keinginan atau sesuatu yang ingin dicapai tanpa mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, biasanya yang orang lain yang korbankan. Atau karena ada kenajisan di hatinya, ada iri atau ada dengki, di mana saat melihat orang lain diberkati, dia tidak mau tabur tua yang menjadi hukum Allah terjadi. Maka dia melakukan apapun yang bisa memuaskan hatinya, itu juga bisa. Makanya selama kita ada di dunia, mari saling dukung, saling bantu, saling support untuk bisa menghadirkan damai sejahtera atau Roh Kudus di hati orang-orang yang kekeringan Roh Kudus atau yang tidak mau mengizinkan dirinya dikuasai Roh Kudus. Amin ya. Karena setiap orang itu berhak memiliki Roh Kudus saat mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, penyelamat, juru selamat. Maka Roh Kudus dengan sukarela, sukacita memenuhi hati manusia tersebut. Tetapi tidak semua orang mengakui Tuhan Yesus dengan jiwa hati roh mereka. Amin ya. Karena saat manusia mengakui tersebut, tantangannya adalah saat manusia itu ada di dunia nyata, kemudian harus bersosialisasi atau berada di lingkungan yang bermacam-macam, yang tidak semuanya mau dikuasai Roh Kudus. Itu yang menjadi tantangan. Makanya kita perlu saling support, saling dukung, saling bantu agar kita tetap bertahan sampai kesudahannya, sampai kita selesai ada di dunia ini. Amin ya. Amin. Dan kita tahu semakin kasih karunia itu dibagi-bagikan, maka kasih karunia itu semakin besar. Maka berfirmanlah, bersaksilah agar setiap hati manusia terketuk ya untuk mendengar tentang Tuhan Yesus. Ada benih-benih iman di hati semua orang, sehingga damai sejahtera yang memenuhi muka bumi ini. Amin ya. Jadi setiap orang beriman kepada Tuhan, bahwa apapun yang mereka serahkan kepada Tuhan, asalkan mereka melakukan apa yang menjadi tugasnya, mengembangkan talenta, melakukan apapun untuk puji-pujian dan kemuliaan Allah, melakukan kehendak Tuhan, dia beriman, maka Tuhan akan memberkati sesuai dengan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Amin ya. Dan kiranya kita juga punya iman seperti itu, sehingga kita bisa menjadi berkat, sehingga kita tidak melakukan sesuatu untuk atau menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan kita, karena kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan memberkati sesuai dengan apa yang dia mampu berikan. Amin ya. Atau sesuai iman manusia itu masing-masing, atau sesuai dengan keperluannya. Karena ada hal-hal tertentu ya yang tentu yang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan manusia tersebut. Tetapi kita perlu sampaikan iman ini kepada setiap orang, agar apa? Damai sejahtera, sukacita memenuhi manusia lain. Amin ya. Makanya kita perlu saling dukung, saling bantu, saling support, agar setiap orang ada damai sejahtera, ada sukacita, ada iman kepada Tuhan, bahwa dia harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menggandakan talenta mereka, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan memiliki iman bahwa Tuhan Yesus itu ada di hati mereka. Roh Kudus itu ada akan mereka terima kalau mereka ada di dalam Tuhan Yesus juga. Semua yang mereka butuhkan semuanya ada di dalam Tuhan Yesus. Pembenaran, Roh Kudus, bahkan saat kita membaca kitab suci, roh pengertian, semuanya akan diberikan apabila kita di dalam Tuhan. Dan kita juga mengizinkan Tuhan di dalam kita. Amin ya.
Jadi ingatlah bahwa kesudahannya itu yang terpenting kita mencapai tujuan kita. Jadi selama kita ada di muka bumi ini, mari kita saling dukung, saling support, saling bantu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Tidak ada yang lain tujuan kita, hanya bertemu Tuhan Yesus, tidak ada yang lainnya. Amin ya. Kiranya kita bisa saling dukung ya, saling support, saling bantu untuk tujuan yang sama ini. Mari kita akan nyanyikan sebuah lagu ya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di kitab Filipi ya. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai 30, judul perikopnya nasihat supaya tetap berjuang. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Puji Tuhan ya, amin. Puji Tuhan. Di sini dikatakan nasihat supaya tetap berjuang. Paulus mengajarkan kepada jemaat Filipi bahwa saat Paulus melihat, jadi di katakan saat Paulus datang, Paulus melihat. Saat Paulus jauh, Paulus mendengar mengenai keteguhan jemaat Filipi dalam berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi Paulus berharap ya, saat Paulus datang, Paulus tuh melihat. Saat Paulus jauh, Paulus mendengar bahwa mereka tuh tetap berjuang untuk mempertahankan iman mereka yang timbul karena berita Injil yang mereka dengar dari Paulus. Jadi Paulus tuh berharap agar jemaat Filipi tetap berjuang mempertahankan iman mereka, sama seperti Paulus. Dikatakan di sini ya, Paulus kan di penjara ya. Dikatakan di ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi Paulus sudah memperingatkan bahwa dikaruniakan bukan saja karunia untuk percaya kepada Kristus, tetapi apa, karunia untuk menderita. Karena saat mengabarkan Injil, resikonya ya seperti Paulus yang dahulu mereka lihat di penjara dan sekarang di penjara lagi. Paulus mengatakan itu suatu kasih karunia. Karena apa? Paulus berani memberitakan di banyak orang, sampai ke negeri orang ya. Dan Paulus di penjara karena itu. Dan Paulus mengingatkan ini karunia itu bukan saja karunia untuk percaya, tetapi karunia untuk menderita. Karena saat mereka percaya kepada Tuhan, tentunya mereka mempunyai kerinduan untuk mengabarkan Injil juga seperti Paulus.
bersaksi juga seperti Paulus. Dan resikonya yaitu menderita seperti Paulus di penjara. Amin ya. Tentu kalau mereka mempunyai hati seperti Paulus yang mencintai Tuhan Yesus seperti Paulus, pasti mereka juga melakukan hal yang sama seperti Paulus. Apapun resikonya, mereka tetap berfirman, bersaksi, karena mereka tahu itu yang menimbulkan iman kepada hati banyak orang. Amin ya. Kita akan renungkannya dari ayat di awal bagaimana nasihat Paulus ini supaya tetap berjuang. Dikatakan di ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi ini yang kita bahas tadi ya. Paulus berkata hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup kita itu di sini katakan hidup jemaat Filipi harus berpadanan, harus bisa beriringan. Amin ya, harus bisa sama dengan Injil Kristus. Di sini mengapa seperti itu? Karena Paulus berharap saat apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Itu yang diharapkan oleh Paulus. Saat datang Paulus melihat, saat tidak datang Paulus tetap mendengar, bahwa jemaat Filipi tetap berjuang untuk bisa berpadanan dengan Injil Kristus, untuk tetap teguh imannya yang timbul dari berita Injil yang mereka dengar sebelumnya. Dikatakan di ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Dikatakan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawan. Jadi mereka di sini Paulus berharap mereka itu tidak digentarkan oleh lawan dalam berjuang mempertahankan iman mereka yang timbul dari berita Injil yang mereka dengar dari Paulus. Amin ya. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Dikatakan di sini, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Paulus sampai mengatakan bahwa berita Injil itu tanda kebinasaan bagi beberapa banyak orang, tetapi bagi kamu itu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Amin ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin ya. Jadi kiranya kita juga tetap mengabarkan Injil ya, agar Injil Kristus ini bukan tanda kematian ya bagi orang lainnya, tetapi seperti kita juga itu tanda keselamatan. Amin ya. Dan kiranya kita selalu diberi hikmat untuk mengabarkan Injil itu kepada semua orang ya, agar seperti kita, bahwa Injil itu adalah tanda keselamatan bagi kita. Kristus, Tuhan Yesus Kristus itu penyelamat kita, juru selamat kita. Amin ya. Dosa kita ditebus, dosa kita dihapus. Kita beritakan ini ke setiap orang. Dikatakan juga, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini dikatakan Paulus bahwa karunia manusia itu bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita. Saat mengabarkan Injil, resikonya yaitu ditolak oleh beberapa orang yang tidak percaya oleh Roh Kudus atau Tuhan Yesus. Amin ya. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Menderitanya ya seperti Paulus, di penjara seperti murid dan para rasul lainnya, disiksa, dirajam, disalib, terbalik, digoreng, dibakar. Semua itu terjadi kepada orang-orang yang dahulu memperjuangkan iman mereka dalam mengabarkan Injil ya. Kiranya kita semakin dikuatkan untuk bisa menjadi selalu berkat bagi Tuhan. Kita semakin dikuatkan untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya kita melakukan kesaksian kita, firman kita, mencari Tuhan di mana sampai kesudahannya ya. Kita dapat melakukan itu. Makanya kita perlu saling dukung, saling support, saling bantu ya untuk tujuan ini, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya.
untuk kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita sampai kesudahannya. Puji Tuhan ya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kemuliaan-Mu, kasih karunia-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami sakit, berikan kesembuhan. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut, kiranya mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan seterusnya. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha, beri kami semuanya pekerjaan dan usaha daripada-Mu. Pekerjaan dan usaha yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu, yang dapat mendatangkan hadirat-Mu dalam hidup kami semua, yang berkati kami, orang-orang sekitar kami, keluarga kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang mengalami rindu memiliki pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang saat ini rindu untuk memiliki anak cucu yang daripada-Mu, beri kami anak-anak cucu yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang mau menjadi selalu dan berkat-Mu sampai kesudahannya, yang mencintai kami, keluarganya, orang-orang sekitarnya seperti Dia mencintai Kau. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan jalan keluar-Mu, berikan terobosan-terobosan daripada-Mu, penyelesaian masalah daripada-Mu, solusi daripada-Mu, jawaban-jawaban doa daripada-Mu, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, biarlah mujizat-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu melingkupi kami semuanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, amin.